Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar dari Sabda Sadik. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendengar Sabda Sadik. Biarlah kami belajar dari firman-Mu. Mari urapi kami semuanya. Firman-Mu akan memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan Sabda Sadik yang bertema Nabi Musa, yang terambil dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu yang dalam kasih Tuhan, pada pagi ini kita belajar dari Nabi Musa. Kalau kita tadi sudah membaca ayat ini dikenal sebagai proto-evangelium, atau yang biasa disebut dengan kabar Injil. Nah, kabar Injil yang pertama di mana yaitu janji bahwa Allah akan mengalahkan kuasa kegelapan. Walaupun ayat ini terjadi jauh sebelum Musa lahir, hidupnya Musa merupakan salah satu bukti nyata dari janji ini, bahwa Allah selalu bekerja untuk melepaskan umatnya dan menghancurkan kuasa kegelapan. Kita belajar yang pertama, Musa lahir di tengah ancaman, tapi janji Allah lebih besar. Seperti keturunan perempuan, dalam kutip, yang tadi sudah baca di dalam Kejadian tadi, yang kelak akan mengalahkan si jahat. Musa lahir di masa kegelapan. Fir'aun ingin membunuh setiap bayi laki-laki Israel. Nah, kuasa jahat berusaha menghentikan karya Allah. Dan juga namun Allah tetap melindungi Musa, sama seperti dia menjaga janjinya di Kejadian 3 ayat yang ke-15, yaitu setiap rencana jahat tidak sanggup membatalkan janji Tuhan. Yang kedua, kita juga belajar bahwa Musa menjadi alat pelepas. Musa menjadi alat pelepasan tanda janji Mesias. Peran Musa membebaskan Israel dari Mesir itu adalah gambaran lebih kecil dari janji besar dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 tadi. Musa mengalahkan kuasa Fir'aun. Itu bukan dari kekuatannya. Nah, Yesus kelak mengalahkan kuasa dosa. Musa di sini digambarkan sebagai bayangan, sedangkan Yesus Kristus adalah penggenapannya. Nah, kita mau belajar juga dari kisah ini bahwa Musa di yang ketiga kita belajar juga bahwa Allah selalu menjadikan jalan kemenangan. Allah selalu menyediakan jalan kemenangan. Maksudnya jalan untuk kita mengalami kemenangan. Nah, di situ kalau di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 tadi menegaskan bahwa Allah
tidak membiarkan manusia terikat kuasa kegelapan. Melalui Musa, Allah menunjukkan kuasanya. Kita tahu bahwa tidak ada laut yang terlalu luas, tidak ada Firaun yang terlalu kuat, tidak ada padang gurun yang terlalu gersang. Itu kenapa? Itu karena janji kemenangan itu nyata dalam kehidupan Musa. Nah, sama seperti Musa, kalau kita pada belajar pada pagi hari ini, kita dipanggil berjalan dalam janji itu. Kita mesti percaya bahwa kita berjalan dalam janji itu. Kemenangan Allah bukan hanya cerita masa lalu, tapi karena Musa bisa dipakai oleh Tuhan. Meski merasa dia tidak mampu. Kalau kita lihat bahwa Musa itu seorang yang dia merasa dirinya tidak mampu. Meski Musa seorang juga yang gagap, tidak pintar bicara, dia juga seorang yang penakut ya. Meski dia takut, tapi kalau kita bisa melihat bahwa maka kita juga pun bisa. Kalau Musa dulu dia dipanggil dengan latar belakang yang dari masa hidupnya waktu dia lahir, masa kegelapan, masa di mana di situ ada yang mencekam, di mana Firaun akan membunuh anak laki-laki, tapi si Musa dapat diselamatkan, digagalkan kuasa kegelapan itu tadi untuk rencana Tuhan itu dinyatakan melalui Musa. Akhirnya Musa dapat diselamatkan oleh putri Firaun. Akhirnya dia dirawat dan dia jadinya hidupnya sangat baik lah ya di dalam dirawat oleh seorang putri raja. Nah, tapi kalau kita bisa melihat bahwa biarpun Musa seorang yang gagap, yang tidak pintar bicara, dia juga mungkin takut atau tidak yang sangat-sangat gitu. Tapi Tuhan memakai Musa dalam kehidupannya, dan dia menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan, seorang pemimpin, di mana dia juga dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Walaupun banyak kalangan, banyak tantangan yang dihadapi oleh kepemimpinannya, oleh Musa, tapi dia tetap dipakai oleh Tuhan. Nah, saat ada masalah besar, ingatlah kepada ular sudah ular itu sudah dijanjikan akan diremukkan kepalanya, dengan tumit ya, sudah diremukkan kepalanya. Nah, saat ada masalah besar, ingatlah di dalam ayat ini di mana di situ diremukkan kepalanya ular tadi. Akan diremukkan kepalanya, berarti akan dimusnahkan, akan di bumi hanguskan atau dengan kuasa oleh Tuhan. Nah, saat hidup terasa gelap, percaya bahwa Allah lebih dulu mengucapkan janji kemenangan sebelum masalah itu datang. Percayalah bahwa ketika masalah datang, masalah itu sudah lebih dulu Tuhan tahu bagaimana kemenangan itu akan ada di dalam kehidupan kita, karena janji kemenangan sebelumnya sudah Tuhan lakukan melalui Musa. Nah, kalau kita mau belajar dari sisi kehidupan Musa, dalam kehidupan Musa dia dipanggil oleh Tuhan, kita mau belajar bahwa dia adalah seorang yang taat, biarpun dia tidak
orang yang pintar, dia adalah seorang yang gagap, yang tidak pintar bicara, tetapi dia tetap mau memimpin, mau melakukan apa yang Tuhan mau dikerjakannya, dia tetap taat. Nah, untuk kita, mari kita belajar dari ayat ini tadi bahwa kuasa kegelapan akan dipatahkan, akan dilenyapkan. Kuasa Tuhan lebih besar dalam segala apapun di dalam dunia ini. Jadi saat kehidupan kita terasa gelap, kita berada di dalam permasalahan-permasalahan atau pergumulan-pergumulan, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita belajar bahwa Musa saja dipakai oleh Tuhan untuk kepanjangan tangannya, untuk dia melakukan janjinya di dalam kehidupan Musa, untuk supaya rencana Allah itu tetap nyata dan dalam kehidupan Musa. Bagaimanapun kita, mari kita belajar untuk supaya Tuhan janjinya sejak awal dari manusia ada jatuh ke dalam dosa, bahwa Allah itu selalu menyediakan jalan keluar dan memberi kemenangan seperti manusia, seorang manusia yaitu Musa. Dia juga dipakai oleh Tuhan hidupnya sebagai alat Tuhan. Dia mau dipimpin oleh Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini pelajaran Sabda Sadik ini mengajarkan kepada kita bahwa kuasa kegelapan itu bisa dipatahkan oleh kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukuri atas janji Tuhan yang ada di dalam firman-Nya pada pagi hari ini, bahwa kita akan menang melawan kuasa kegelapan. Sebesar apapun masalah kita, saya percaya Tuhan selalu memberi solusi yang terbaik untuk kita menjalani, menghadapi, dan menyikapi setiap pergumulan, permasalahan, atau apapun itu bentuknya. Mari tetap semangat, Tuhan pasti menolong kita. Seperti Musa, Tuhan pakai dalam kehidupannya. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan atas janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Segala kuasa kegelapan apapun tidak akan membumi hanguskan kita, tetapi kuasa Tuhan yang lebih besar yang akan menggenapi janjinya dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur Engkau Allah yang baik, yang menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Karena kuasa kegelapan tidak akan pernah bisa menguasai kami, tetapi kami percaya Engkau Tuhan akan menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.